Masih viral dan diperbincangkan orang-orang tentang sholat jenazah di kuburan. Bahkan sampai-sampai pembela almarhum Yazid Jawas ini pengen meluruskan masalah itu. Ini videonya. Ustadz-ustadz Salafi ini ya Wahabi sholat di atas kuburan. Nah, ini adalah suatu yang harus kita luruskan ya teman-teman ya. Mas Fatih tidak terima dengan banyaknya komentar yang diarahkan kepada prosesi pemakaman atau sholat jenazahnya Pak Yazid Jawas. Soalnya mau bagaimanapun umat Islam yang ada di Indonesia ini masih sangat ingat dengan kajian-kajian keras Pak Yazid Jawas. Seperti halnya video Pak Yazid Jawas yang seperti ini. Di Kitabul Janaiz itu larangan mengumumkan kematian. Yang larang siapa? Rasulullah SAW. Bukan sekarang ada kematian diumum. Sekarang yang paling penting, ketika ada kematian, yang paling penting itu adalah orang-orang yang ngurus jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya, membawa ke kubur. Orang lain di luar kota, apa urusannya dia? Apa kepentingannya dia? Yang melarang ini siapa? Rasulullah SAW. Nah, ketika Pak Yazid Jawas berkata seperti itu, wow, respon dari umat Islam di Indonesia ini sangat-sangat sensitif ya. Responnya macam-macam. Karena mau bagaimanapun kabar duka cita itu hampir sama pentingnya dengan kabar sukacita. Jadi sudah sangat wajar di Indonesia ini apabila ada berita duka itu memang seringkali dan sangat wajar jika disampaikan kepada orang-orang yang tempatnya jauh dari almarhum. Contohnya kerabatnya almarhum, meskipun di luar kota, bahkan di luar negeri, itu pasti dikabari. Lalu teman dekatnya almarhum tetapi posisinya sedang berada di luar kota, berada di luar negeri mungkin, itu juga dikasih tahu tentang kabar duka itu. Jadi sudah sangat wajar apabila kabar duka ini disebarkan. Nah, ketika Pak Yazid bilang seperti itu, wah, murka, umat Islam banyak yang murka. Karena apa? Karena hampir semua yang ada, hampir semua yang ada di Indonesia ini dilarang-larang. Jadi doa kepada mayit katanya tidak sampai lah. Terus lagi tahlilan juga dikatakan itu perilaku yang tidak perlulah. Terus apalagi ziarah wali juga dianggap kesyirikan lah, menyebarkan kabar duka juga tidak boleh. Nah, tapi sekarang faktanya malah berbeda. Berbeda dari apa yang disampaikan oleh Pak Yazid Jawas. Faktanya seperti ini sekarang. Jadi ketika beliau wafat, ini malah kabar dukanya menyebar. Menyebarnya ini ya nggak tahu sistematis atau bukan, tetapi ini menyebar. Jadi ada suatu momen ketika ada temannya kah atau mungkin hanya sebuah kenalan atau mungkin hanya apa, ini mengabarkan berita duka bahkan disampaikan di majelisnya saat itu juga. Saat itu juga, padahal lokasinya juga tidak dekat dengan lokasinya almarhum. Nih videonya. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, di jam saya udah 14.25 ya, hampir setengah jam kita. Dan mungkin di sisa waktu ini, Pak jemaah sekalian, ini ada berita yang bikin saya kaget. Berita duka. Dapat berita telah meninggal Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah, ini adalah bukti bahwa mereka sendiri tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Pak Yazid Jawas. Jadi mereka melarang untuk menyebarkan berita duka kepada orang yang alamatnya jauh dari lokasi, tetapi mereka sendiri ini malah menjalankan hal itu. Mereka ini mengingkari apa yang diajarkan oleh Pak Yazid Jawas. Ini kan nggak fair ya teman-teman, ini nggak fair. Makanya banyak umat muslim ini yang berkomentar, bahkan komentarnya pedes-pedes seperti ini. Jadi dari postingannya Abu Ubaidah, ini mengatakan bahwa, dan ini juga dikasih foto ya, dikasih foto.
saudara yang ini memang selalu menyelisihi fatwanya sendiri. Sholat jamaah tapi imam sejajar dengan makmum. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi ya. Jadi sholat jamaah tetapi imam sejajar dengan makmum. Ini juga beda nih, ini juga ajaran yang berbeda. Jadi pada umumnya yang kita ketahui ya, pada umumnya yang kita ketahui juga dan sudah berlangsung lama, bahkan ulama-ulama juga melakukan hal itu, bahwa sholat berjamaah itu meskipun sholat jenazah juga ya, itu yang namanya imam itu pasti posisinya di depannya makmum, bukan sejajar. Nah, kalau kita lihat dari video itu, bukan video, kalau kita lihat di foto itu, di foto ini yang diposting oleh Mas Abu Ubaidah ini, kita tidak bisa menemukan di mana sih imamnya. Nah, ini kan beda dari umat muslim yang ada di Indonesia ya, ini beda. Karena sepertinya mereka ini memang sukanya berbeda dari yang lainnya. Mereka tidak ziarah kubur, tidak ziarah wali, mereka tidak tahlilan. Memang sukanya yang beda-beda. Yang penting beda. Kalau bagi mereka ini yang penting beda. Nah, kembali tentang sholat berjamaah, sholat jenazah tadi. Jadi Gus Bahak pun ini kalau ngaji di mana-mana dan sedang membahas tentang sholat jenazah, beliau berulang kali mengatakan bahwa yang namanya imam itu pasti di depannya makmum. Nih, dengerin. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Pipi gak imam. Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi? Masuk akal ya? Masuk akal, tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam lho wajib kok ngarep. Coba alasannya apa? Nah, di situ beliau sedang membahas tentang sholat jenazah, di mana sholat jenazah ini ketika jenazahnya berada di depan orang yang sholat, ini di Mekah ataupun di Arab sana, itu beliau pernah menemui atau menemukan bahwa orang sholat itu jenazah tidak harus di depan, boleh di samping, boleh di belakang. Karena apa? Karena yang wajib di depan itu adalah imam, ya, adalah imam. Terus di belakangnya makmum. Jadi kalau sholat jenazah, jenazahnya nggak harus di depan. Itu kalau yang ada di Arab sana pernah terjadi seperti itu, kata Gus Bahak. Jadi yang wajib di depan itu bukan jenazahnya, karena jenazah ini bukan imam. Karena jenazah ini bukan imam. Yang harus di depan itu adalah imam, baru di belakangnya ada makmum. Kalau jenazahnya di Arab pernah dijumpai bahwa jenazah itu bisa ada di sampingnya, bisa berada di belakangnya, gitu. Jadi imam ini pasti ada kalau ada sholat jamaah. Meskipun itu sholat jenazah, itu ada imamnya yang ada di depan. Nah, di postingan Mas Abu Ubaidah tadi ya, di postingan itu tadi kita tidak melihat di mana imamnya. Apakah mereka semua makmum? Apakah semuanya makmum? Kok imamnya tidak kelihatan? Dan apakah itu juga ajarannya Pak Yazid Jawas? Tentu tidak, ya kan? Tentu tidak. Tapi mungkin juga kita nggak tahu karena kita bukan bagian dari kaum-kaum seperti itu. Entah itu ajarannya Pak Yazid Jawas atau bukan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kita lihat di foto ini kita tidak melihat di mana imamnya. Nggak tahu apakah ini makmum semua atau gimana. Lanjut lagi ya. Nah, setelah kita membahas tentang sholat jenazahnya yang imamnya tidak nampak di situ, kita lanjut ke pembahasan tentang berdoa dan baca Quran. Jadi di kuburan tidak boleh dijadikan tempat ibadah, sholat, berdoa, dan baca Quran. Tapi nyatanya sholat jenazah dekat kuburan. Nah, ini poinnya. Doa kepada si mayit tidak sampai. Tapi pada saat mereka sholat jenazah, emang tidak baca doa. Terus baca apa? Oke, ini poin berikutnya ya. Ini poin berikutnya. Apakah ketika mereka di kuburan itu tidak membaca doa? Apakah mereka hanya
baca HP atau mungkin baca berita di HP, kan enggak. Mereka pasti baca doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Itu kan doa. Berarti mereka sebenarnya mengakui juga bahwa doa kepada si mayit ini akan sampai. Di foto itu bisa kita temui bahwa mereka melanggar aturannya mereka sendiri. Mereka melanggar ajaran mereka sendiri. Ini kan juga aneh, tapi ya inilah yang terjadi. Jadi menurut saya, mari kita berpikir teman-teman, kalau memang kita butuh ngaji agama, ngajilah kepada guru yang tepat, guru yang benar. Contoh, kalau saran saya mending kita ngaji bersama Gus Baha, Gus Ikdam. Mereka berdua ini ngajinya santai, tapi tersampaikan. Ilmunya juga nggak gemen-gemen, ilmunya juga tinggi. Gus Baha ini ilmunya, wow, Gus Baha ini ilmunya luar biasa. Tapi penyampaiannya juga santai dan tepat sasaran. Dan di momen ini, di momen pemakamannya Pak Yazid Jawas, di sini saya merasa ada yang perlu saya syukuri. Apa itu? Saya mensyukuri bahwa ternyata sekarang umatnya atau jamaahnya Pak Yazid Jawas ini ternyata tidak selalu mengikuti junjungannya. Mereka tidak selalu mengikuti ajaran dari Pak Yazid Jawas. Ini kita perlu bersyukur. Karena apa? Karena mereka sejatinya sudah tahu, oh ini ajaran yang benar loh, oh ini yang tidak benar. Jadi mereka ya menyebarkan berita duka, padahal Pak Yazid Jawas tidak mengarahkan kepada hal itu. Pak Yazid Jawas juga melarang menyebarkan berita duka, tetapi umatnya bagaimana, jamaahnya bagaimana, mereka tetap menyebarkan kabar duka, seperti yang dilakukan para ahlu sunnah wal jamaah. Mereka juga mendoakan Pak Yazid Jawas di kuburan. Mereka mendoakan Pak Yazid Jawas di kuburan. Padahal kata Pak Yazid Jawas, ketika di kuburan, berdoa di kuburan, itu katanya tidak sampai. Dan ternyata umatnya tidak melaksanakan ajaran itu. Umatnya sekarang ya agak mendekatlah kepada ajaran-ajarannya ahlu sunnah wal jamaah ini. Jadi saya perlu bersyukur di situ. Disitulah yang perlu disyukuri. Dan ahlu sunnah wal jamaah ini selalu open ya, selalu open kepada mereka-mereka, kalian-kalian yang mungkin kehilangan sosok panutan yang keras itu. Nah, ahlu sunnah wal jamaah ini juga open. Mari gabung ke ahlu sunnah wal jamaah, nggak apa-apa. Kita ngaji bareng-bareng lagi, kita ngaji yang luas-luas lagi, biar kita ini tidak menjadi orang yang suka menyesatkan, suka membid'ahkan. Kita selalu open. Nah, demikian video dari Tantos Golden kali ini. Mungkin kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada benernya, itu pasti datangnya dari Allah.